Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastika Ira dengan nomor NIM 2286206057. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2022. Saya mahasiswa MBKM. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 dengan mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Di pertemuan pertama, saya akan menjelaskan apa yang kalian suka dan tidak suka tentang sejarah. Yang saya suka dalam pembelajaran sejarah itu saya bisa mengetahui sejarah atau peristiwa di masa lampau. Yang saya tidak suka itu karena di sejarah itu pasti banyak hafalan dan selalu ada ceramah ya secara berulang-ulang dan itu membuat saya bosan. Yang kedua itu sebut dan jelaskan peristiwa sejarah yang menurut kalian sangat penting dan apa manfaatnya. Peristiwa sejarah yaitu yang pertama itu peristiwa Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 dan Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945 adalah dua perang besar yang memiliki dampak besar dalam sejarah dunia. Yang kedua, manfaatnya itu pemahaman tentang konflik, dapat mempelajari perang dunia, membantu memahami konsep konflik, perang negara besar dan dampak ekonomi yang luas. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Manfaat dari peristiwa sejarah yang penting bagi kita itu: 1. Menjaga warisan budaya. Peristiwa sejarah membantu kita memahami dan melestarikan budaya serta tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita, dan ini memberikan kita rasa hormat terhadap keberagaman dan warisan bangsa serta menguatkan ikatan antara generasi. Yang kedua, memberikan perspektif terhadap perubahan sosial dan politik. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa melihat bagaimana perubahan sosial dan politik terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini membantu kita memahami konteks perkembangan masyarakat dan mendorong kita untuk ikut berperan dalam perubahan yang positif di masa yang kini mendatang. Di pertemuan kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah disiplin akademik yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu. Manusia memahami sejarah penting untuk memahami asal-usul nenek moyang, asal-usul masyarakat, budaya, dan kehidupan politik saat ini. Yang kedua yaitu definisi sejarah. Definisi sejarah yang pertama adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun peradaban. Yang pertama manusia, yaitu Insinyur Soekarno, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu masyarakat, yaitu kelas atas menengah atau kategori Jawa, Sunda, Madura. Yang ketiga itu peradaban Mesir kuno, RI. Dan yang ketiga yaitu objek kajian manusia di masa lalu seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Yang pertama yaitu tentang politik, pengaruh kelompok orang. Yang kedua itu ekonomi, lihat hitung rugi. Yang ketiga budaya, sifatnya, gerak atau tradisi, pemikiran, atau tingkah laku. Yang keempat yaitu dimensi waktu. Sejarah berfokus pada peristiwa masa lalu, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang. Yang berikut yaitu manfaat. 1. Membantu memahami perkembangan sosial dan budaya. Sejarah memberi wawasan tentang bagaimana masyarakat dan budaya berkembang dari masa ke masa. Dengan mempelajari peristiwa sejarah, kita bisa lebih memahami nilai-nilai tradisi dan pola perilaku yang terbentuk di masa lalu dan pengaruhnya terhadap kondisi saat ini. Yang kedua itu pelajaran dari pengalaman masa lalu. Sejarah mengajarkan kita keberhasilan dan kegagalan di masa lalu. Dari situ kita bisa belajar untuk menghindari kesalahan yang sama dan membuat keputusan yang lebih bijaksana di masa depan. Dan di pertemuan ketiga itu tentang artikel 1 tentang pengertian sejarah menurut bahasa dan istilah. Sejarah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni syaracaratun atau pohon. Dalam hal ini pohon merupakan sebuah lambang pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Makna pohon kemudian menjurus pada asal-usul riwayat, sila-sila, dan hikayat. Di beberapa negara sejarah memiliki istilah beragam seperti histori di Inggris, histori di Prancis, dan di berbagai negara lainnya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sejarah adalah asal-usul atau keturunan, silsilah, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan pengetahuan atau uraian tentang peristiwa di kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan sejarah menurut para ahli. Pengertian sejarah menurut para ahli tentunya berbeda-beda dengan yang lainnya. Sebab setiap pendapat ahli dipengaruhi pengalaman, metode, serta sumber yang berbeda. Dan berikut ini adalah pengertian sejarah menurut para ahli. 1. Pengertian sejarah menurut Herodotus. Sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Yang kedua, pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat, manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Yang ketiga, pengertian sejarah menurut Thomas. Pengertian sejarah menurut Thomas Carlyle adalah peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang yang dikenal. Mereka adalah penyelamat pada zamannya. Mereka merupakan orang-orang besar yang pernah dicatat sebagai peletak dalam dasar sejarah. Yang keenam yaitu pengertian sejarah menurut Muhammad Yamin. Sejarah menurut Muhammad Yamin adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Artikel kedua yaitu tentang fungsi sejarah dan kegunaannya secara intrinsik dan ekstrinsik. Sejarah merupakan cabang ilmu yang penting untuk pelajaran guna mengetahui dan memahami peristiwa di masa lampau, seperti halnya ilmu lainnya. Pembelajaran sejarah memiliki fungsi dan kegunaan baik secara spesifik dalam keilmuan maupun dalam kehidupan manusia secara umum. Fungsi sejarah yang utama adalah sebagai sumber pengetahuan. Fungsi sejarah sebagai ilmu tentu tidak lepas dari makna dan definisi sejarah itu sendiri. Fungsi intrinsik dan eksternal dibagi dua yaitu. Yang pertama, fungsi intrinsik. Sejarah meliputi peran sejarah sebagai ilmu, sebagai cara untuk mengetahui masa lalu, sebagai pernyataan pendapat dan sebagai profesi. Yang kedua itu fungsi ekstrinsik. Sejarah meliputi beberapa kegunaan yaitu kegunaan edukatif, inspiratif, rekreatif, instruktif. Yang ketiga yaitu artikel ketiga yaitu tentang unsur-unsur penting dalam sejarah. 1. Apa 3 unsur penting dalam sejarah? Terdapat 3 unsur penting dalam sejarah, yakni unsur manusia, ruang, dan waktu. Ketiga unsur tersebut saling terkait dalam proses terjadinya maupun ketika diceritakan kembali. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, kejadian itu tidak dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Berikut ini adalah penjelasan tentang unsur-unsur tersebut. Yang pertama, unsur manusia dalam sejarah. Manusia secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yakni mamu dan sia. Mamu adalah leluhur pada setiap manvantara, kurun, zaman dalam satu kalpa. Istilah waktu dalam agama Hindu yang setara dengan 4 juta tahun, sementara itu sia artinya keturunan. Yang kedua yaitu unsur ruang dalam sejarah. Unsur ruang dalam sejarah berkaitan dengan konsep spasial. Dimensi spasial dapat diartikan sebagai ruang atau tempat terjadinya peristiwa di alam oleh manusia. Ruang biasanya berkaitan dengan aspek geografis. Yang ketiga itu unsur waktu dalam sejarah. Unsur waktu dalam sejarah juga tidak dilepaskan. Konsep temporal ini berkaitan dengan masa terjadinya suatu peristiwa. Segala peristiwa sejarah memiliki latar waktu tertentu, sebagai misalnya manusia purba berburu hewan untuk dijadikan makan. Yang kedua itu mengapa manusia, ruang, dan waktu merupakan unsur penting dalam sejarah. Manusia, ruang, dan waktu merupakan unsur penting dalam sejarah. Ingatan manusia berguna untuk menggali berbagai pengalaman yang telah dialami di masa lalu. Pelaku dalam sebuah peristiwa masa lalu itu juga mereka sendiri.
Unsur ruang dalam sejarah juga harus ada dan bisa dibilang merupakan keniscayaan sebab ruang adalah penanggung peristiwa sejarah. Peristiwa atau kejadian sejarah akan selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tertentu. Selain dimensi ruang, unsur waktu dalam sejarah juga penting. Peristiwa yang dialami manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu. Waktu juga membantu manusia bisa mengkategorikan suatu peristiwa itu terjadi masa lalu, masa kini, atau harapan masa mendatang. Berikut yaitu manfaat bagi kita dalam manusia ruang waktu, yaitu satu, dengan memahami pengertian fungsi dan unsur sejarah, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan holistik tentang peristiwa masa lalu yang memungkinkan kita belajar dari pengalaman tersebut. Dan kedua, dengan mengetahui pengertian fungsi dan unsur sejarah, kita dapat menghindar kesalahan yang pernah terjadi dan membuat keputusan yang lebih bijak untuk pembangunan masa depan. Dan di pertemuan keempat yaitu tentang sesi tanya jawab, di mana sejarah bersifat alami, contohnya gempa bumi dan lain-lainnya. Sejarah yang sengaja dibuat seperti pemindahan ibu kota di Indonesia. Manusia dikatakan sebagai salah satu unsur penting dalam sejarah karena manusia merupakan penggerakan sejarah, pengaruh sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia terhadap identitas nasional. Saat ini apa pelajaran yang diambil dari sejarah untuk menghadapi tantangan di masa depan? Perjuangan para pahlawan, contohnya orang Korea yang Haluyu lebih miskin dari Indonesia pada tahun 80-an. Cara mereka untuk bangkit yaitu dengan menjual HP, film Korea, jual makanan, jual mobil, dan lain-lainnya. Dan ini namanya Hali. Mengapa manusia dikatakan sebagai unsur penting, yaitu karena manusia menggerakkan sejarah. Misalnya lahir tidak punya apa-apa, itu semua adalah takdir yang diberi oleh Tuhan. Ketika lahir reformasi, maka dari situ mereka merubah arah pandang, jadi mereka merubah logika pemikiran. Mengapa generasi muda penting dalam pembelajaran sejarah? Itu penting belajar sejarah supaya generasi bisa mendapatkan informasi dan harus mengetahui sumbernya. Cara para ahli agar mengetahui dengan pasti kapan terjadinya suatu peristiwa sejarah. Caranya itu agar orang sejarah, yaitu salah satu adalah korban, detik, atau umur dari peristiwa sejarah. Manfaatnya bagi kita yaitu meningkatkan pemahaman tentang peran manusia dalam sejarah. Memahami bahwa manusia adalah penggerak utama dalam sejarah memungkinkan kita untuk lebih menghargai perjuangan masa lalu seperti kemerdekaan Indonesia dan melihat bagaimana tidak serta keputusan individu dan kelompok mempengaruhi arah peradaban. Yang kedua, pembelajaran sejarah untuk menyongsong masa depan. Sejarah memberikan pelajaran penting dalam menghadapi tentang masa depan, seperti yang dialami oleh negara-negara seperti Korea Selatan. Mengetahui bagaimana bangsa tersebut berhasil bangkit melalui inovasi dan perbaikan diri seperti mengembangkan industri teknologi dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berpikir kreatif dan beradaptasi dengan perubahan zaman demi kemajuan negara dan masyarakat. Di pertemuan kelima itu kita membahas tentang video responden. Di video ini, setelah saya menonton video ini, hal baru yang saya dapatkan yaitu bahwa kita perlu belajar tentang sejarah karena di mana sejarah dapat mengembangkan menjadi ilmu yang membantu kita untuk belajar masa lampau, dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Hilmar Fardi, PhD, secara sederhana belajar sejarah ini kita bisa mengenal masa lalu agar mengetahui tempat kita di masa sekarang lebih baik. Dan kalau kita mengenal keadaan kita sekarang lebih baik, tentunya akan lebih mudah merangkap masa depan. Dengan manfaatnya itu, sejarah membantu kita memahami identitas kita sendiri dan budaya yang kita anut. Dengan mengetahui latar belakang sejarah suatu bangsa atau komunitas, kita dapat menghargai warisan budaya dan tradisi yang ada. Di pertemuan yang keenam itu kita akan menjelaskan tentang video Sumpah Pemuda, yang dimana apa makna dan relevan Sumpah Pemuda bagi Anda generasi muda saat ini. Yang pertama itu apa makna Sumpah Pemuda bagi Anda sebagai generasi muda di Indonesia. Nah, tentunya kita sudah tahu Sumpah Pemuda ini diperingatkan di setiap tanggal 28 Oktober dan memiliki makna yang sangat dalam bagi kita generasi muda
Dan ada beberapa makna yang sangat penting untuk kita generasi muda. Yang pertama itu persatuan dan kesatuan, yang dimana Sumpah Pemuda menekankan pentingnya persatuan di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan sebagai kita generasi muda, tentu kita diajak untuk menjaga persatuan dan saling menghormati perbedaan yang ada ini, dan menjadi pondasi bagi keutuhan bangsa. Yang kedua yaitu semangat nasionalisme, yang dimana Sumpah Pemuda adalah ungkapan cinta tanah air dan semangat untuk berjuang dan kemajuan bangsa. Kita sebagai generasi muda dituntut untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan berkontribusi positif bagi negara. Yang ketiga yaitu rasa tanggung jawab. Tentunya kita generasi muda memiliki tanggung jawab untuk mewarisi dan melanjutkan cita-cita para pendahulu ini, yang berarti kita aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pembangunan masyarakat demi kebaikan bersama. Dan yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas, yang dimana Sumpah Pemuda juga menginspirasi generasi muda untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan zaman globalisasi. Kita perlu mampu beradaptasi dan berinovasi untuk memutuskan solusi yang dilempar bagi masalah yang dihadapi bangsa. Dan yang kelima yaitu pendidikan dan pengetahuan, yang dimana mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk memperjuangkan cita-cita bangsa untuk kita generasi muda, dan diharapkan untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri agar dapat berkontribusi dalam berbagai bidang dan secara keseluruhan. Sumpah Pemuda ini menjadi pengingat bagi kita generasi muda agar akan pentingnya kerjasama, memiliki rasa tanggung jawab, dan selalu berusaha untuk memajukan Indonesia. Dan yang kedua itu bagaimana Anda sebagai bagian dari generasi muda bisa mewujudkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari generasi muda ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memutuskan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut ini ada beberapa langkah konkret yang bisa saya ambil. Yang pertama itu menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan, berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang budaya dan agama, dapat membangunkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati, dan menghindari diskriminasi, menyebarkan sikap toleransi dan menolak segala bentuk diskriminasi, terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan kerukunan antara umat beragama dan sesungguhnya. Dan yang kedua yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ikut serta dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, donasi atau program penting masyarakat. Ini juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas organisasi kepemudaan. Bergabung dengan organisasi ini, sosial, lingkungan, atau kebudayaan. Melalui organisasi ini kita bisa berkontribusi dalam pengembangan masyarakat. Yang ketiga itu meningkat pendidikan dan pengetahuan. Belajar secara mandiri, mencari pengetahuan melalui buku, seminar, atau kursus online untuk memperluas wawasan dan keterampilan kita, dan mengajak teman belajar bentuk kelompok-kelompok pelajaran untuk saling membantu, pelajaran diskusi untuk topik yang bermanfaat bagi kita. Dan di pertemuan terakhir yaitu pertemuan 7 hanya menyampaikan tentang UTS, yang dimana kita disuruh membuat video. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan kata atau penyebut katanya kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.